Yo, barudak, lo pasti nggak percaya kalau dari 3 calon presiden Indonesia 2024, perbedaan utangnya timpang banget loh. Ada yang utangnya tinggi banget, dan ada juga yang utangnya rendah banget. Penasaran? Yuk kita ulik dan bedah bareng-bareng di video ini. Siapa sih capres yang paling banyak utang, dan mana yang kekayaannya paling tinggi? Tapi disclaimer dulu nih barudak, gua di video ini gak ada maksud untuk menyudutkan pihak capres manapun dari segi kekayaan ya. Gua cuma pengen ngasih tahu lo pada tentang LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang lo bisa akses langsung di websitenya KPK. Di sini, gua cuman bakal menganalisis secara matematis. Bagaimana sih perbandingannya? So, you guys, kita mulai. Nah, yang pertama kita bandingkan dulu data harta atau kekayaan kotornya ya. Kekayaan kotor sendiri adalah kekayaan sebelum dikurangi oleh utang. Di data harta ini, barudak, terbagi menjadi 6 bagian nih. Ada tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya. Setelah itu, baru kita totalin. Gas, kita mulai barudak. Yang pertama, tanah dan bangunan nih. Pak Anies Baswedan punya tanah dan bangunan sebanyak 14.669.138.000. Sedangkan Pak Prabowo punya tanah dan bangunan senilai 275.320.450.000. Yang terakhir, Pak Ganjar, dia punya tanah dan bangunan senilai 2.745.000.000. Dari data ini, barudak bisa tahu nih kalau tanah Pak Prabowo itu bahkan 15,81 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan tanah dan bangunan yang dimiliki Pak Anies ditambah dengan Pak Ganjar. Selanjutnya, kita masuk ke kekayaan alat transportasi dan mesin. Pertama, Pak Anies punya harta transportasi dan mesin sebesar 550 juta, yang terdiri dari ada mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016, motor Vespa Sprint tahun 1968, motor Kawasaki EX250V tahun 2018. Lalu, harta transportasi dan mesin Pak Prabowo senilai 1.258.500.000. Mencangkup ada mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005, mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007, mobil Land Rover Jeep tahun 1994, mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000, motor Suzuki tahun 2002, mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002, dan yang terakhir mobil Land Rover Jeep tahun 1992. Sedangkan alat transportasi dan mesin milik Pak Ganjar senilai 1.424.000.000 yang terdiri dari ada mobil Nissan Teana minibus tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, motor VR Scooter tahun 2018, motor Kawasaki ER6N tahun 2012, ada mobil Toyota Crown tahun 2008, dan yang terakhir ada mobil Hyundai Ioniq EF Signature Edge tahun 2021. Dari data ini bisa kita analisis kalau transportasi yang dimiliki Pak Ganjar tercatat banyak tahun kendaraan yang baru ya. Bahkan yang terbaru ada di tahun 2021 yaitu Hyundai Ioniq. Sedangkan kendaraan Pak Prabowo cenderung memiliki tahun lama ya, bahkan di bawah tahun 2000-an. Sedangkan Pak Anies menjadi capres yang memiliki kekayaan alat transportasi dan mesin yang paling rendah di antara yang lainnya. Oke, selanjutnya untuk harta bergerak lainnya, seperti alat elektronik dan lain-lain. Pak Anies punya harta bergerak lainnya sebesar Rp1.386.366.531. Pak Prabowo punya Rp16.415.023.500.
Sedangkan Pak Ganjar Rp676.111.750. Next, surat berharga nih, seperti kepemilikan saham, deposito, dan lain-lain. Pak Anies punya surat berharga sebesar Rp61.070.000. Pak Prabowo nih, besar banget ya surat berharganya. Pak Prabowo punya surat berharga sebesar Rp1.701.879.000.000. Sedangkan Pak Ganjar tercatat di LHKPN-nya justru tidak punya harta di surat berharga sepeser pun. Ini sangat menarik, karena perbedaannya sungguh jomplang sekali ya barudak. Di satu sisi ada capres yang punya surat berharga sampai 1,7 triliun, dan yang lainnya hanya punya di angka 61 juta, dan satunya lagi bahkan tidak punya harta surat berharga sepeser pun. Selanjutnya, masalah kas dan setara kas. Pak Anies punya kas Rp1.398.460.219. Pak Prabowo punya kas senilai Rp2.522.545.835. Sedangkan kasnya Pak Ganjar nih ternyata yang paling tinggi, yaitu senilai Rp9.978.498.295. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau ternyata Pak Ganjar itu lebih banyak justru nyimpen hartanya berbentuk kas atau setara kas, yang bahkan lebih banyak dibandingkan kasnya Pak Anies kalau ditambah dengan kasnya Pak Prabowo. Wah, ini sangat menarik sekali ya, barudak. Terakhir nih, barudak, harta lainnya. Pak Anies punya harta lainnya sebesar Rp675.247.998. Sedangkan Pak Prabowo harta lainnya senilai Rp45 miliar. Dan yang terakhir, lagi-lagi nih, Pak Ganjar tercatat di LHKPN-nya tidak memiliki harta lainnya. Gas, kita totalin nih, barudak. Pak Anies punya total harta atau kekayaan kotor sebesar Rp18.241.282.748. Sedangkan total harta atau kekayaan kotor yang dimiliki Pak Prabowo senilai Rp2.042.395.519.335. Yang terakhir, Pak Ganjar memiliki total hartanya atau kekayaan kotor senilai Rp14.823.610.045. Dah tuh, barudak. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu gimana sih utang mereka? Di bab ini, barudak, kita cari tahu juga kekayaan bersih atau ekuitasnya ya. Caranya adalah dengan total kekayaan kotor yang sudah kita ketahui sebelumnya, dikurangi dengan utang yang akan kita bahas sekarang. Oke, langsung kita gas ke yang pertama. Utangnya Pak Anies ya. Pak Anies Baswedan punya utang senilai Rp7.553.851.659 dengan kekayaan kotor senilai Rp18.741.282.748. Kita bisa tahu kalau ekuitas atau kekayaan bersih dari Pak Anies itu sebesar Rp11.187.431.089. Selanjutnya nih ke Pak Prabowo ya. Pak Prabowo punya utang sebanyak Rp8 miliar, yang artinya kekayaan bersih atau ekuitasnya adalah kekayaan kotor senilai Rp2.495.519.335 dikurangi total utang tersebut ya, yaitu 8 miliar. Sehingga diketahui nih ekuitas yang dimiliki Pak Prabowo adalah senilai Rp2.395.395.519.335. Terakhir nih, utangnya Pak Ganjar. Utangnya Pak Ganjar sebesar Rp1.370.000.000 dengan kekayaan kotor yaitu Rp14.823.610.045. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau ekuitas dan kekayaan bersih dari Pak Ganjar adalah Rp13.453.610.045. Oke,
Jadi untuk nentuin siapa sih yang paling banyak utang dari ketiga capres ini, kita seenggaknya harus menghitung rasio utang terhadap kekayaan bersihnya dulu ya. Caranya adalah dengan membagi total utang dengan kekayaan bersihnya. Oke, gas. Yang pertama Pak Anies dulu nih. Dengan total utang Pak Anies 7.553.851.659 rupiah, kita bagi dengan kekayaan bersihnya Pak Anies ya, yaitu 11.187.431.089 rupiah. Dari pembagian ini kita bisa tahu hasilnya bahwa rasio utang terhadap ekuitas Pak Anies Baswedan adalah 0,676 atau jika dipersentase adalah senilai 67,6%. Yang kedua, Pak Prabowo. Total utangnya adalah 8 miliar. Jika kita bagi dengan kekayaan bersihnya yaitu 2.345.395.519.335 rupiah, sehingga dari pembagian ini didapat rasio utang terhadap ekuitas dari Pak Prabowo adalah hanya sebesar 0,00391 atau dalam persentase nilainya sebesar 0,391%. Yang terakhir adalah Pak Ganjar. Total utangnya yaitu sebesar 1.370.000.000. Dibagi kekayaan bersihnya yaitu 13.453.610.045 rupiah. Dari pembagian ini didapat rasio utang terhadap ekuitasnya yaitu sebesar 0,1019 atau dalam persentase adalah 10,19%. Nah, dari sini kita bisa tahu nih teman-teman. Rasio utang tertinggi diraih oleh Pak Anies Baswedan. Yang kedua, Pak Ganjar Pranowo. Dan rasio utang terhadap ekuitas terendah yaitu Pak Prabowo Subianto. Rasio ini tujuannya sebagai gambaran nih tentang proporsi utang dalam hubungannya sama ekuitas nih barudak. Di mana semakin rendah nilai rasionya, berarti semakin sedikit juga utang yang dimiliki ya dalam hubungan dengan ekuitasnya. Begitu ya barudak, untuk kesimpulan siapa sih capres yang paling banyak utang ya. Oke, selesai sudah kita menganalisis keuangan dari ketiga capres di tahun 2024 nanti. Sekali lagi gua tekenin, gua gak bermaksud ngedukung dan menjatuhkan siapapun melalui video ini. Murni sebagai pengetahuan baru buat kita yang beberapa bulan lagi akan jadi penentu nih. Siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk periode 2024-2029. Selain itu, utang tadi juga ya, kita tidak tahu ya, apakah utang konsumtif atau bisa juga menjadi utang yang produktif ternyata. Dan juga untuk sebagian orang mungkin masalah keuangan ini bisa jadi salah satu faktor yang menentukan mau milih yang mana kita nanti. Cuman ya kita juga harus melihat faktor-faktor yang lainnya ya, seperti program kerja, riwayat kinerja, dan lain-lain. Segitu aja dari gua ya, barudak buat di video kali ini. Next, kita bahas apa lagi nih? Komen kalau lu ada saran dan koreksi ya yang ada di video ini, baik isi maupun pengucapannya. Like juga kalau lu enjoy dan subscribe agar gak ketinggalan konten keuangan selanjutnya. Bersama gua mengenal dunia lebih baik lagi. Yo, see you barudak.